Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bino Ari Nugroho atau biasa dipanggil Bino. Saya adalah mahasiswa Universitas Paramadina dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 124206018. Pada video ini saya akan memaparkan tugas saya sebagai nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah Pengelolaan Media Digital yang diampu oleh Pak Faris Budiman Anas. Pada ujian tengah semester pengelolaan media digital ini, kami sebagai mahasiswa diminta oleh Pak Faris untuk menganalisis dua brand. Yang pertama adalah brand Greenfield. Tapi sebelum saya menganalisis brand Greenfield, saya akan menjelaskan sedikit tentang brand Greenfield ini. Jadi, Greenfield adalah brand asli Indonesia yang memproduksi berbagai olahan susu, seperti susu murni dengan berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan lain-lain. Yang kedua ada yogurt drink dan yogurt cup dengan berbagai varian rasa juga. Dan yang terakhir adalah beberapa varian keju. Brand ini dikenal karena menggunakan 100% susu murni sebagai bahan dasar dari segala produknya, serta menekankan kepada kesegaran, kualitas tinggi, dan proses produksi yang transparan, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Oke, langsung saja ke analisis brandnya. Pertama, kita diminta oleh Pak Faris untuk menganalisis bagaimana strategi organik dari brand Greenfield ini. Setelah membuka akun Instagram brand Greenfield, menurut saya, secara strategi organik, Greenfield ini memanfaatkan Instagram untuk membangun citra sebagai brand susu segar 100% yang jujur, berkualitas, dan transparan. Mereka menampilkan berbagai jenis konten, mulai dari konten edukasi nutrisi, manfaat susu, serta isu kesehatan seperti stunting dan lainnya. Dan juga membagikan resep minuman ataupun masakan yang menggunakan produk-produk mereka. Sehingga akun Instagram Greenfield ini tidak hanya fokus kepada pemasaran atau promosi, tetapi juga memberikan nilai informatif kepada para pengikutnya. Greenfield juga memperlihatkan proses produksi langsung dari peternakan mereka, mulai dari pemilihan pakan sapi hingga proses pemerahan, yang membuat brand Greenfield ini terlihat lebih jujur dan transparan. Selain itu, akun Instagram Greenfield ini juga membuat konten resep ataupun gaya hidup untuk menunjukkan kegunaan produk mereka secara nyata di kehidupan sehari-hari. Ditambah, konten seperti giveaway dan kolaborasi yang membuat akun Instagram Greenfield ini terlihat lebih interaktif dengan para pengikutnya. Lalu kedua, kita diminta oleh Pak Faris untuk membedah bagaimana konten plan Greenfield ini dan apa hal yang menarik dari konten plannya. Jadi, menurut saya, konten plan Greenfield ini tampak terlihat rapi dan terstruktur. Bisa dilihat dari berbagai jenis kontennya, seperti konten edukasi gizi, konten storytelling, konten tentang peternakan, konten tentang resep, konten tentang kampanye engagement, dan yang terakhir adalah konten tentang awareness produk mereka. Greenfield konsisten menampilkan konten yang menonjolkan tentang kesegaran dan kejujuran produknya. Serta, Greenfield sangat memaksimalkan format reels dan storytelling yang dipadukan dengan visual yang menarik. Jadi hal yang menarik dari konten plan mereka adalah kekonsistenan mereka dalam tema, transparansi brand, dan kombinasi konten yang edukatif, serta dipadukan dengan visual yang menarik, hingga mampu menjangkau berbagai segmentasi, mulai dari ibu dan anak, pencinta kuliner, hingga masyarakat yang peduli tentang isu-isu kesehatan. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk memberikan saran pada brand Greenfield terhadap strategi organik yang mereka lakukan. Saran saya untuk strategi organik Greenfield adalah meningkatkan konten interaksi dengan para followers, seperti melakukan kuis atau tanya jawab lewat story, agar engagement mereka semakin naik, karena saya lihat akun Instagram Greenfield ini kurang interaksi dengan para pengikutnya di story. Lalu saran saya, Greenfield lebih memperbanyak repost video dari para followersnya yang berbagi resep atau kreasi mereka, serta menambah kolaborasi dengan ahli gizi atau dokter untuk memperkuat konten edukasi. Selain berkolaborasi dengan para dokter dan ahli gizi, saya menyarankan untuk akun Instagram Greenfield ini membuat mini storytelling tentang peternakan yang menggunakan karakter utamanya itu adalah animasi berbentuk sapi yang menceritakan tentang kehidupan ternak di sana. Greenfield juga dapat mengoptimalkan penggunaan hashtag atau merespon komentar dan membalas DM secara lebih aktif untuk memperluas jangkauan dan membangun hubungan lebih dekat dengan para audiensnya.
Dan saran terakhir dari saya adalah membuat konten behind the scene dari sebuah produksi konten Greenfield. Entah itu proses pembuatan iklan dari Greenfield itu sendiri ataupun lainnya. Brand yang kedua yang harus kita analisis adalah brand kopi yang bernama Sejangkir Lagi. Sebelum saya menganalisis brand Sejangkir Lagi ini, saya sudah mengecek akun sosial medianya yang sekarang. Kini akun sosial media Sejangkir Lagi ini lebih fokus kepada memperlihatkan suasana tempat kopinya yang sekarang. Dan sekarang mereka sudah berkembang, tidak hanya fokus kepada kopi, tapi mereka juga memiliki menu-menu varian lain seperti matcha ataupun teh. Oke, lanjut ke analisis brandnya. Tuh Sejangkir Lagi, kita diminta Pak Faris untuk melakukan analisis data karena brand ini pernah melakukan promosi secara non-organik atau melakukan promosi berbayar. Dan kita sudah diberikan beberapa data seperti berikut. Kita diminta oleh Pak Faris untuk menguraikan data insight yang kita dapat dari data yang telah Pak Faris sajikan tersebut. Dari data yang diberikan, terlihat bahwa postingan tersebut memiliki jangkauan yang cukup besar. Tapi sebagian besar di jangkauan tersebut berasal dari hasil non-organik atau melakukan promosi berbayar. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka impresi hingga mencapai angka 8.500-an. Tetapi engagementnya terlihat sangat rendah. Artinya banyak orang yang melihat postingan tersebut, tetapi tidak banyak yang melakukan atau memberikan reaksi pada postingan tersebut. Kayak kasih like, komen, share, atau save videonya. Dari sumber jangkauannya terlihat bahwa banyak audiens yang berasal dari ads atau iklan berbayar, bukan dari explore atau feed yang organik. Hal ini menunjukkan bahwa performa konten milik Sejangkir Lagi ini kurang menarik hingga mereka melakukan iklan berbayar agar jangkauan audiens mereka semakin luas. Ada beberapa kemungkinan kenapa akun Sejangkir Lagi ini tidak dilirik banyak audiens. Yang pertama adalah konten yang kurang menarik bagi para audiens. Kedua, visual atau pesan tidak tersampaikan pada audiens. Dan yang terakhir adalah segmentasi mereka kurang tepat. Selain itu, dari data kita juga dapat menemukan tingkat kunjungan profil yang rendah. Ini menunjukkan bahwa konten yang dibuat oleh Sejangkir Lagi kurang menarik di mata audiens, yang membuat para audiens tidak penasaran atau tidak ingin mengulik brand Sejangkir Lagi ini lebih jauh. Jadi, menggunakan iklan berbayar dalam usaha sebenarnya sangat membantu. Bisa dilihat dari angka impresi yang sangat tinggi tadi, tetapi jika konten yang dibuat kurang menarik dari segi visual maupun pesannya tidak sampai kepada audiens, melakukan promosi non-organik dirasa kurang berguna atau bahkan tidak berpengaruh pada brand. Untuk meningkatkan performa brand perlu memperbaiki kualitas konten biar lebih menarik dan relevan bagi para audiens. Dilihat dari analisis dua brand, yaitu Greenfield dan Sejangkir Lagi, dapat disimpulkan bahwa setiap brand memiliki strategi digital yang berbeda dan menghasilkan efektivitas yang berbeda juga. Greenfield berhasil membangun citra brand yang kuat melalui konten edukasi, storytelling, dan transparansi. Sementara itu, dari brand Sejangkir Lagi menunjukkan bahwa jangkauan yang besar dari iklan berbayar tidak selalu menghasilkan engagement yang tinggi. Sehingga kualitas konten tetap menjadi faktor utama yang harus diperbaiki agar lebih relevan dan menarik bagi para audiens. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.